Saudaraku, suatu kali Petrus dan Yohanes ditangkap oleh Mahkamah Agama, lalu mereka diadili. Nah, setelah di antara anggota Mahkamah Agama itu berebut satu sama lain, lalu mereka memanggil Petrus dan Yohanes dan mereka melarang dengan keras supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi mengajar atau memberitakan dalam nama Yesus, atau mengajar dalam nama Yesus, atau mengajarkan tentang Yesus. Lalu apa jawab Simon Petrus kepada para mahkamah agama itu? Silahkan kalian putuskan sendiri menurut kalian. Apakah lebih baik taat kepadamu atau taat kepada Allah? Apakah lebih baik menuruti apa yang kau inginkan atau menuruti kehendak Allah? Tapi bagi kami tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan, mengatakan, menyaksikan apa yang telah kami dengar dan telah kami lihat tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam dunianya dan dalam praktek kehidupan kita, seringkali ada tekanan, ada represi, ada larangan, agar orang-orang percaya, agar saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku tidak lagi berbicara tentang Yesus Kristus, bercerita tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Yesus Kristus, atau mengajar dan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus. Bisa saja di suatu tempat, suatu saat kita mengalami hal yang seperti dialami oleh Petrus. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus menjadi contoh dan teladan bagi kita dan sekaligus menginspirasi kita. Kalau kita benar-benar telah mengalami kasih-Nya, kalau kita telah benar-benar merasakan kasih-Nya, kalau kita benar-benar telah hidup dalam iman kepada Yesus dan memiliki kepastian tentang kehidupan kita di dalam dunia dan kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia. Kalau dalam Kristus kita mendapatkan kepastian pengampunan dosa dan kita tidak turut dihukum, dan serta kepada kita telah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahkan kalau di dalam Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Bapa, kita yang percaya kepadanya telah diberikan segala berkah rohani di dalam surga. Bahkan kita ditentukan untuk menjadi anak-anak-Nya. Bagaimana mungkin kita akan berhenti bersaksi, bercerita tentang Yesus Kristus, tentang kasih-Nya yang begitu besar, tentang perhatian yang begitu besar, tentang penyertaan yang sangat dahsyat dan pemeliharaan dalam hidup kita, bahkan tentang jaminannya yang tak tergantikan oleh kekayaan apapun yang diberikan oleh dunia, tentang apapun yang disediakan oleh dunia. Oleh karena itu, Petrus memberi inspirasi kepada kita, memberi contoh kepada kita. Bagi kami tidak mungkin untuk tidak bersaksi, untuk tidak berbicara, untuk tidak mengajarkan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami rasakan, apa yang telah kami alami, yaitu cinta kasih Allah kepada saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun mungkin kita akan mendapatkan tekanan, kita akan mendapatkan larangan, kita akan mendapatkan represi, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membuat trik-trik dan intrik supaya kita tidak lagi bersaksi. Tapi catatan yang penting bagi kita, sebagaimana yang Petrus menyatakan dan tegaskan, bagi kami tidak mungkin untuk tidak lagi berbicara atau bersaksi tentang Yesus Kristus. Kami akan tetap berbicara, kami akan tetap bersaksi, kami akan tetap menceritakan, kami tetap akan memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Dan ingatlah bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh yang mendatangkan ketakutan, tapi yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut, untuk berhenti bersaksi. Tetaplah bersaksi sampai Tuhan datang, karena itu menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Petrus menjadi peringatan dan sekaligus motivasi kepada kita untuk tidak berhenti bersaksi, untuk tidak berhenti berbicara tentang Yesus Kristus kepada semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang mengenalnya, mengenal cinta kasih-Nya, dan semakin banyak orang menerima dan percaya kepadanya, supaya semakin banyak orang beroleh persekutuan dengan kita, dengan Dia, dan beroleh persekutuan dengan Allah Tritunggal. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bersaksi dan jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas ketika engkau menceritakan hal tentang Yesus Kristus, sebab Ia sendiri yang akan meneguhkan kesaksian kita. Bahkan Tuhan membuka mukjizatnya terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang tidak pernah berhenti menyaksikan tentang cinta kasih-Nya kepada dunia ini.
Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.